Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Pada bulan ini Gereja Pisces menetapkan tema bulanan, yaitu kedamaian. Manakala tema untuk minggu ini ialah Kristus mendamaikan manusia dengan Allah. Dan teks firman Tuhan yang kita belajar hari ini diambil di 2 Korintus 5 ayat yang ke-16 sampai yang ke-21. Di bawah tajuk pelayanan untuk pendamaian. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Akan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang telah mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami, terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu kepada kami semua. Hari ini ya Bapa, kami belajar firman-Mu. Mohon Roh Kudus-Mu terus memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan, supaya setiap apa yang kami pelajari kami dapat aplikasikan di dalam kehidupan kami. Dan kami dapat fahami dengan baik supaya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbalik kepada tema utama bulan ini yaitu kedamaian. Nampaknya kedamaian merupakan sesuatu perkara yang baik, di mana kedamaian merupakan adalah dasar daripada keharmonian di dalam masyarakat maupun secara pribadi. Nah, saudara, kita memahami bahwa kedamaian itu sangat penting. Maka apa yang harus kita pikirkan dan kita renungkan bersama untuk minggu ini, yaitu Kristuslah yang mendamaikan manusia dengan Allah. Bagaimanakah ini terjadi, saudara? Bagaimanakah perdamaian itu terjadi melalui Yesus Kristus? Roma 3 ayat 23, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan daripada Allah. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Saudara, maut merupakan adalah hilangnya persekutuan manusia dengan Tuhan, di mana tidak ada hubungan lagi. Nah, ini adalah tentang maut. Nah, maksudnya tidak ada hubungan lagi jika kita berada di maut. Nah, upah dosa adalah maut. Oleh karena manusia telah jatuh di dalam dosa, maka yang utamanya di sini adalah terjadi pendamaian ataupun terjadi penyelamatan, keampunan. Jika tidak ada hal itu, jika tidak ada pendamaian, pengampunan, dan keselamatan yang diberikan kepada manusia, ataupun kepada kita, ataupun yang telah melanggar, ataupun yang manusia yang telah jatuh di dalam dosa, maka upah dosa adalah maut, ataupun neraka, ataupun tidak ada hubungan langsung dengan Tuhan lagi. Tetapi saudara, hari ini saya mau kongsikan bagaimanakah Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Sehingga kalau kita perhatikan di dalam ayat yang 19 sampai yang ke-21, Allah ataupun Yesus Kristus menjadi perantara di antara manusia dengan Allah supaya ada pendamaian. Supaya manusia itu tidak masuk ke neraka ataupun tidak masuk ke maut, maka Allah sendiri datang ke dunia ini melalui anaknya Yesus Kristus sebagai suatu pendamaian bagi manusia dan juga Allah.
Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan seorang anak yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-17, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Perhatikan juga dengan kehidupan Rasul Paulus itu sendiri, di mana pada waktu dia belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia adalah salah satu penentang dan juga salah satu yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Lalu dia adalah orang yang tidak baik, ya. Dan akhirnya apabila dia bertemu dengan Kristus Yesus sendiri, maka hidupnya telah berubah, di mana pada awalnya dia menentang, tetapi akhirnya dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan juga Rasul Paulus menjadi penginjil Tuhan yang sangat luar biasa. Pemberita firman Tuhan yang sangat-sangat cemerlang dan sangat-sangat luar biasa. Saudara, demikian Rasul Paulus mengungsikan tentang Yesus adalah orang yang telah memberikan ataupun memberikan pendamaian kepada manusia dan juga Allah di jemaat Korintus, supaya mereka juga memahami hal tentang kasih Allah. Dan layaklah Rasul Paulus dan juga kepada pengikut-pengikut Yesus yang lain untuk memberitakan firman kepada semua orang, supaya mereka mendengarkan bahwa adanya cara untuk mendamaikan diri kita dengan Tuhan, bukan kepada penyembahan dewa-dewa, dewa-dewi, ataupun kepada penyembahan-penyembahan berhala, melainkan hanya melalui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka itu kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jika kita adalah orang baru, maka kita harus melakukan hal-hal yang baik. Kita harus menjadi orang yang sikapnya sudah diperbaharui, cara hidupnya yang sudah diperbaharui, ya, cara berpikirnya sudah diperbaharui, tidak lagi tinggal di dalam kedagingan, tetapi hidup di dalam kasih dan damai oleh Yesus Kristus. Saudara, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita untuk sekarang ini, apa yang harus kita lakukan adalah kita harus menjadi orang yang baru. Kita harus menjadi orang yang benar-benar menjadi milik Kristus yang sejati, di mana sikap berubah sepenuhnya. Perubahan secara total dari segi perkataan dan juga perbuatan kita telah berubah total, daripada yang tidak baik kepada menjadi yang baik. Maka itu mulai hari ini, marilah kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan, karena kita sudah didamaikan oleh Yesus Kristus, dan kita menjadi anak-anaknya hari ini sampai selama-lamanya. Semoga firman Tuhan minggu ini terus memberkati Anda dan saya. Tuhan memberkati.